Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megawati Soekarno Putri, negarawan tangguh, inspirasi wanita Indonesia, adalah salah satu politisi, negarawan yang hadir di panggung politik Indonesia dalam kurun waktu yang sangat panjang. Jadi lahir dari seorang ayah sang proklamator Bung Karno dan ibu seorang pahlawan, wanita hebat, penjahit sang merah putih, Fatmawati. Beliau dalam dirinya memang sudah mewarisi darah dari dua orang hebat yang menjadi founding fathers negara yang kita cintai ini. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila Megawati kemudian menjadi kekuatan kunci dalam perjalanan khususnya PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik yang dia naungi dan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi demokrasi. Sobat muda, mereka yang terus bergerak maju mencapai kesuksesan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil dari tokoh hebat yang satu ini. Inspirasi yang beliau wariskan bukan hanya ketika beliau berada di dalam kekuasaan, ketika beliau menjabat wakil presiden dan hari ini pun ketika beliau menjadi kekuatan utama dan penentu bagi Presiden Republik Indonesia yang menjabat dalam 2 periode terakhir ini. Apa yang bisa kita ambil ketika beliau berada dalam posisi yang di luar kekuasaan? Beliau tetaplah wanita atau negarawan yang tangguh. Nah, ini tidak banyak dimiliki orang-orang yang tak hanya ketika dia berkuasa dia kuat, tetapi ketika dia beroposisi dia kuat. Jadi kebetulan saya menulis buku Oposisi Mengawal Garis Kerakyatan PDI Perjuangan yang saya tulis tahun 2007. Jadi sudah lama ketika itu buku ini saya tulis tentang persoalan PDI Perjuangan yang tentunya juga melibatkan Megawati sebagai ketua umum, karena bagaimanapun seperti yang disampaikan bahwa untuk mengetahui perjalanan sebuah bangsa, sebuah negeri atau sebuah partai, maka kita bisa melihat tokoh-tokoh besar yang ada di negeri, negara atau partai tersebut. Jadi perjalanan pribadi itulah yang ikut menjadi sejarah sebuah partai itu, atau sebuah bangsa atau sebuah negeri. Oleh karena itu, sejarah tentang Megawati akan sangat menentukan pasang surut kekuatan politik PDI Perjuangan maupun negara kita sebagai sebuah negara demokrasi besar di dunia. Sobat muda, ketika dalam kekuasaan Pak Harto, Megawati tetaplah wanita yang tangguh, karena ada banyak kekuatan yang waktu itu mengkritisi Pak Harto. Saya kira Megawati adalah satu kekuatan yang sangat signifikan dan dominan, karena memang kekuatan tersebut yang terbukti di kemudian hari mampu pasca reformasi menggantikan kekuasaan Orde Baru lewat terpilihnya beliau sebagai wakil presiden Republik Indonesia mendampingi Gus Dur, Abdurrahman Wahid waktu itu. Sobat muda, sebagai sebuah kekuatan atau sebagai seorang perempuan, tentu tidaklah mudah bagi beliau untuk bisa survive
bisa terus menjadi kekuatan kunci dalam proses demokrasi kita, karena bagaimanapun masih banyak persoalan-persoalan gender yang memang belum sepenuhnya tuntas, yang kerap kali memojokkan beliau. Tetapi hanya wanita tangguh tadi, hanya negarawan tangguh tadi yang mampu bertahan, kemudian mampu menunjukkan eksistensinya. Lebih dari itu malah semakin kuat dan semakin tangguh dari waktu ke waktu. Sobat muda yang terus bekerja keras meraih sukses dan bergerak untuk membangun ekonomi yang akan berkorelasi untuk membangun negara kita. Saya pada sebuah kesempatan pernah kebetulan dalam sebuah acara Sumbaksel, ini Pak Taufik Kemas almarhum, Al-Fatihah. Semoga beliau tenang di sana. Dalam sebuah acara kebetulan kami hadir, beliau sebagai senior sebuah organisasi TP Sriwijaya waktu itu dalam acara Halal Bihalal, dan saya sebagai junior dari kawasan Sumatera bagian selatan. Ada banyak hal yang dimiliki Megawati yang menjadi kekuatan beliau, tetapi paling tidak ada beberapa yang saya garis bawahi yang bisa saya tangkap. Pertama adalah beliau tokoh yang sangat moderat, tokoh pluralis, dan betul-betul jiwa nasionalisme beliau sangat tinggi. Kenapa? Lihat saja konfigurasi misalnya partai politik PDI Perjuangan yang dia pimpin. Selalu di level-level tinggi itu ada mereka yang non-muslim. Misalnya sekjen ketika di awal-awal PDI Perjuangan dibangun itu ada yang disebut dengan Alex Litai, tokoh hebat dari Indonesia Timur. Beliau mendampingi Megawati dalam masa-masa sulit membangun PDI Perjuangan. Kemudian pada masa-masa sekarang juga ada juga sekjen juga. Kemudian kita lihat juga banyak tokoh-tokoh di luar muslim juga yang memang bergabung di PDI Perjuangan. Tentu mengelola partai politik khususnya dengan konfigurasi seperti itu tidaklah mudah, dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Saya kira sehingga Megawati disebut sebagai tokoh pemersatu PDI Perjuangan. Bahkan saya kira beliau adalah tokoh pemersatu bangsa dan negara kita. Karena di level-level elit di luar partai politik pun kita bisa melihat betapa beliau sangat harmonis dengan kekuatan-kekuatan di luar PDI Perjuangan. Bahkan rivalitas mereka dengan Prabowo berakhir dengan pertemuan nasi goreng, kemudian dengan silaturahmi yang bagus. Artinya memang beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralis. Beliau sangat sportif dalam berpolitik, dan ini menjadi teladan bagi kita anak-anak muda. Selanjutnya beliau saya lihat memiliki hati yang sangat luas. Kenapa? Saya kira tidak banyak dan tidak akan mampu seorang yang memiliki kekuasaan di tangannya lalu dengan mudahnya, dengan sederhana dan ringan memberi kekuasaan itu kepada orang lain dalam tanda petik. Misalnya ketika pemilihan presiden beberapa waktu lalu, beliau mempersilakan kader terbaik Bapak Joko Widodo tanpa harus memaksakan mungkin kader-kader lama atau orang-orang yang memang termasuk anak kandung beliau, sehingga ini kan sangat luar biasa. Dan hanya tokoh-tokoh besar yang berpikiran maju, yang menjunjung tinggi sportivitas dan demokrasi dan terbuka, saya kira bisa melakukan itu. Karena banyak dalam situasi sekarang justru orang menggunakan kesempatan-kesempatan pada saat berkuasa. Karena apa? Beliau memiliki jiwa yang tangguh, itu kan salah satunya itu optimis. Beliau tidak menghiraukan, tidak merasa khawatir bahwa kekuasaan itu akan lepas atau akan berpindah. Karena memang orang-orang tangguh seperti beliau sudah tunjukkan
bahwa kekuasaan itu datang dan pergi, ya begitu saja. Tapi yang menentukan itu adalah sosok diri dan jiwa orang tersebut. Oleh karena itu, sobat muda, seperti yang disampaikan di judul bahwa wanita negarawan tangguh Megawati adalah inspirasi kaum wanita Indonesia. Karena saya kira wanita-wanita kita harus memiliki tempat yang banyak, tempat yang leluasa dan maksimal di panggung politik dan peran-peran kebangsaan dan kenegaraan kita. Bahkan bukan hanya kaum wanita, saya kira beliau juga adalah teladan bagi seluruh generasi muda, bagi seluruh bangsa dan negara kita, bagi seluruh masyarakat, agar negeri kita terus tumbuh, berkembang dan maju untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Sobat muda yang sungguh membanggakan, kita boleh saja melihat mungkin Megawati dari aspek-aspek yang lain, tetapi terlepas dari kekurangan dan kelebihan beliau, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam rentang waktu yang sangat panjang, beliau bisa memainkan ritme, beliau masih bisa mampu survive, dan beliau sungguh luar biasa mampu mengelola keanekaragaman, mampu mengelola pluralisme, mampu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, kepentingan ormas atau kepentingan partai, bahkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan negara. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita harus teladani, bahwa kalau kita sungguh-sungguh membangun bangsa dan negara kita ini, kita bisa semakin maju, semakin berkembang seperti negara-negara lain yang ada di dunia. Oke, sobat muda, itu saja yang dapat kita ambil dari apa yang diinspirasikan, apa yang bisa kita memunculkan motivasi dari apa yang diwariskan oleh Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.